Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Anti Desi yang tentunya hari ini akan mengajarkan materi tentang geografi. Nah, di materi hari ini kita akan lanjut ke materi seisme. Tapi sebelum kita ke materinya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya kalian bisa update terus. Materi hari ini adalah proses seisme. Nah, Anti mau mengingatkan kembali bahwa tenaga endogen itu terdiri dari tiga proses, yaitu proses vulkanisme, seisme, dan tektonisme. Nah, hari ini Anti akan menjelaskan tentang proses seisme atau gempa bumi. Nah, gempa bumi adalah proses getaran dari dalam bumi yang merambat ke permukaan disebabkan oleh adanya tenaga endogen. Nah, gempa bumi ini bisa dibagi-bagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kriterianya. Nah, kriteria dari gempa bumi ini dibagi menjadi tiga. Ada yang dibagi berdasarkan penyebabnya, ada yang dibagi berdasarkan intensitasnya, dan ada yang dibagi berdasarkan kedalaman hiposentrum. Nah, yang pertama, Anti akan menjelaskan tentang gempa bumi yang diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya. Nah, berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi tiga. Ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik, dan ada gempa atau terban. Nah, gempa tektonik merupakan gempa yang terjadi karena adanya pergerakan lempeng. Nah, gempa-gempa tektonik ini biasanya kita sering dengar dan sering lihat di berita-berita yang akhir-akhir ini ada di televisi, seperti di Majene, Sulawesi Barat, yang memiliki kekuatan 6,5 skala Richter. Nah, gempa tektonik ini merupakan salah satu gempa yang sering terjadi di Indonesia, karena Indonesia merupakan daerah yang dilewati oleh sirkum Mediteran dan sirkum Pasifik dan berada di pertemuan antar lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, lempeng-lempeng tadi ketika bergerak akan menyebabkan adanya gempa tektonik. Nah, selanjutnya yaitu gempa vulkanik. Nah, gempa vulkanik ini merupakan gempa yang terjadi karena adanya aktivitas erupsi magma. Nah, erupsi magma ini nanti yang akan menyebabkan gunung api meletus, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, ketika aktivitas gunung api mulai menandakan adanya getaran-getaran atau gempa-gempa vulkanik, maka itu menandakan bahwa intensitas dari gunung api itu akan meletus semakin besar. Nah, itu berarti tandanya bahwa masyarakat di sekitar gunung harus siap siaga menyelamatkan diri dari bencana gunung api. Nah, disinilah kita bisa belajar tentang mitigasi bencana dan bisa mengetahui tanda-tanda dari adanya aktivitas gunung api yang semakin meningkat. Nah, salah satunya ketika terjadi guguran material yang ada di gunung api dan terjadi getaran-getaran, nah itu merupakan salah satu contoh dari adanya gempa vulkanik. Nah, selanjutnya adalah gempa terban. Nah, gempa terban atau gempa runtuhan ini merupakan gempa yang terjadi karena adanya runtuhan massa tanah atau massa batuan yang terjadi di rongga dalam bumi. Nah, contohnya seperti runtuhan di dalam gua dan runtuhan-runtuhan yang terjadi di permukaan bumi seperti runtuhnya longsoran atau lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu gempa bisa diklasifikasikan berdasarkan intensitasnya. Nah, gempa ini dibagi menjadi dua, ada makrosentrum dan mikrosentrum. Nah, makrosentrum ini merupakan gempa yang intensitasnya besar. Nah, sedangkan mikrosentrum merupakan gempa yang intensitasnya kecil. Nah, yang terakhir yaitu gempa yang dibedakan atau diklasifikasikan berdasarkan hiposentrumnya, kedalaman hiposentrum. Nah, kedalaman 300 sampai 100 km termasuk ke dalam gempa sebagai gempa dalam. Nah, sedangkan gempa yang terjadi pada kedalaman 300 sampai 100 merupakan gempa
sedang. Nah, yang terakhir yaitu gempa yang hipocentrum kedalamannya kurang dari 100 merupakan gempa dangkal. Nah, gimana? Kalian sudah banyak belajar kan tentang jenis-jenis gempa hari ini? Semoga pelajaran geografi hari ini membantu tugas-tugas kalian di rumah, dan jangan lupa untuk berikan pertanyaan kalian di kolom komentar, dan jangan lupa share serta like video ini supaya teman-teman kalian juga ikut belajar bareng kalian. Sekian dari Anti. Apabila ada salah-salah kata, Anti mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.